masuk ke Betab dan berendam di air bunga. Tarsono yang masih berpakaian lengkap mulai menanggalkan semua pakaiannya pula. Namun bukannya ikut berendam di Betab, Tarsono malah mendekat ke sesaji, lalu menyalakan kembali beberapa batang dupa, ditancapkan di sana, duduk bersila, dan terdengar seperti bergumam membaca mantra dalam bahasa Jawa. Rambut cepak Tarsono terlihat mulai memanjang begitu kasar. Dari tubuh Tarsono tercium bau amis bercampur anyir darah yang begitu kuat. Kulit putih Tarsono mulai menghitam. Matanya melotot. Lalu lidah terjulur panjang menjilat wajah Nela. Begitu menakutkan. Nela hampir teriak. Tak ada suara, tak ada tenaga. Nela pun akhirnya pingsan di bawah gempuran Tarsono yang berubah wujudnya begitu menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini dibagikan oleh seorang wanita paruh baya, salah satu Baraya tentunya, tentang perjalanan hidupnya, di mana dulu pada tahun 2005 Mbak Nela yang biasa Akang panggil dengan nama Teh Nela, yang berasal dari daerah Garut, pernah mengalami kejadian mistis yang begitu mengerikan, yang hingga saat ini pun rasa takut masih membayangi dirinya, menghantui hidupnya, di mana dulu Teh Nela hampir mati menjadi tumbal suaminya sendiri. Tahun 2005. Waktu itu Nela merantau dan bekerja di sebuah kota pusat industri di Provinsi Jawa Barat. Nela bekerja di sebuah warteg yang sebut saja bernama Warteg Bintang Bahari. Di sana Nela sudah 3 tahun bekerja dari tahun 2002. Pemilik warteg itu akrab dipanggil dengan nama Pak Tarsono, seorang lelaki berusia 38 tahun yang fokus berkarir, fokus usaha, dan belum menikah sama sekali. Tarsono, pengusaha warteg yang terbilang begitu sukses. Hidupnya, penampilannya begitu mewah, dan konon katanya punya beberapa cabang di luar kota yang berbeda. Di Warteg Bintang Bahari, Nela bekerja bersama 2 kawannya. Dulu di tahun 2002 ada 4 karyawan termasuk Nela. Hanya saja karyawan paling senior yang bernama Mbak Surti, yang berasal dari daerah Jawa Tengah, entah kenapa memilih keluar dari tempat kerja tanpa alasan yang begitu jelas. Selepas keluarnya Surti, yang dulu dipercaya memegang bagian keuangan, posisi Surti pun digantikan oleh Mbak Tini, salah satu karyawan di sana pula, yang awalnya hanya sebagai pelayan sama seperti Nela. Nela di usia yang sudah menginjak 24 tahun. Kawan-kawannya di kampung di daerah Garut yang sebaya dengan dirinya, semua sudah pada berumah tangga, berkeluarga, bahkan pada punya momongan.
hanya Nela lah yang masih memilih hidup sendiri. Fokus usaha, fokus bekerja untuk membantu membiayai orang tua dan kedua adik-adiknya. Nela ini memang terlahir dari keluarga yang terbilang di bawah sederhana. Disebut miskin, tapi agak cukup pula. Hanya saja, Nela punya cita-cita. Kedua adiknya ini harus punya pendidikan tinggi. Jangan sampai seperti dirinya yang hanya sekolah hingga SMP saja. Maka tiap bulan separuh dari gaji Nela di warteg Bintang Bahari dia kirim ke orang tuanya, yang tentunya begitu membantu ekonomi mereka. Selama bekerja di warteg Bintang Bahari, Nela ini ngekos satu lokasi dengan dua kawannya yang lain, si Siska dan Mbak Tini. Hanya saja tentunya dengan kamar kontrakan yang terpisah, cuman satu tempat. Nah, waktu itu di tahun 2005, hari Kamis malam Jumat, hujan turun begitu deras. Pak Tarsono atau Mas Tarsono masih sibuk di dalam ruangannya, mungkin sedang menghitung laba penjualan warteg hari itu. Sedangkan dua kawannya Nela satu persatu sudah dijemput oleh pasangan mereka, menyisakan Nela sendiri di dalam warteg menunggu hujan reda. Menunggu hujan yang tak kunjung reda sama sekali, berjam-jam lamanya, Nela pun tak terasa tertidur lelap dalam posisi duduk di meja warteg. Di tengah tidur nyenyaknya Nela, dininak bobokan oleh suara guyuran hujan. Nela ditepuk pundak, dibangunkan oleh Pak Tarsono. Nela, bangun, kamu mau nginep di warteg apa? Ucap Tarsono menegur Nela sambil tersenyum. Nela pun lekas terbangun mengusap mata. Pak, maaf Pak, ketiduran. Ini loh Pak, nunggu hujan reda dulu. Kamu mah, Bapak udah mau pulang. Gimana kalau kamu pulangnya Bapak antar saja, biar gak kehujanan di jalan. Aduh, gak usah lah Pak, gak apa-apa, biar Nela nunggu hujan reda aja. Kalau Bapak mau pulang, Nela nanti neduh di emper warteg aja Pak. Gak boleh kayak gitu, gak boleh nolak. Yuk, Bapak antar pulang ke kontrakan kamu, ucap Tarsono. Nela tak bisa menolak. Akhirnya mengikuti Tarsono pulang, naik Toyota Camry, mobil mewah milik Tarsono. Nela ragu naik mobil mewah itu, takut kotor, karena tahu betul harganya kan fantastis tuh. Mobil mewah pada zaman itu. Masuk, awalnya mau duduk di jok belakang, tapi Tarsono melarang. Nel, duduknya di depan aja, ucap Tarsono sambil memegangi payung memayungi Nela. Nela pun merasa canggung dong diperlakukan seperti itu oleh Tarsono. Dipayungi ama Tarsono, dibukakan pintu ama Tarsono yang merupakan atasannya, yang masih bujangan dan begitu kaya raya. Sebenarnya ya sudah lama dalam hati Nela ini menaruh hatilah sama Tarsono. Dia kagum dengan dedikasi Tarsono yang fokus usaha tanpa lelah hingga bisa hidup kaya raya seperti itu dan belum mau berhubungan dengan perempuan. Banyak desas-desus mengatakan kalau Tarsono itu gak normal. Ada yang bilang homo lah atau apalah gitu. Karena gak pernah terlihat bawa cewek sama sekali. Padahal buat orang seperti Tarsono bukan hal susah. Begitu kecil dan gampang. Mau nyari gebetan seperti apapun mudah didapatkan. Singkatnya mobil Toyota Camry pun keluar, melaju di jalanan kota industri yang diguyur hujan lebat begitu kencang. Di perjalanan, Tarsono mengajak Nela berbicara, menanyakan keseharian Nela, kondisi keluarga di kampung seperti apa, yang pada akhirnya Tarsono
tanpa disangka-sangka oleh Nela, ngajak Nela makan malam di sebuah restoran yang terbilang mewah di kota itu. Nela sempat tak percaya. Pak, nggak salah dengar. Bapak ngajak saya makan malam. Ih, jangan panggil Bapak, panggil Mas aja, ucap Tarsono tersenyum menggoda. Nela pun jadi gugup, lantas menganggukkan kepala menyetujui ajakan Tarsono. Nela diantar dulu pulang ke kontrakan. Tiba di kontrakan, Nela mandi membersihkan badan, lantas berdandan ganti pakaian, lalu masuk ke mobil mengikuti Tarsono makan malam di restoran. Ternyata restoran itu betul-betul restoran mewah. Yang datang ke sana itu bukan orang sembarangan, orang-orang berduit semua. Suasananya pun begitu romantis. Ketika makan bersama dengan Tarsono, selepas selesai makan, disinilah Tarsono membuat Nela terkejut hampir copot jantung. Malam itu, lepas makan, Tarsono nembak si Nela. Tarsono mengungkapkan rasa cinta ke Nela, bahkan mengaku sudah memendam rasa dari awal Nela melamar kerja. Gayung bersambut Nela yang memang menyimpan rasa. Lah perempuan mana yang nolak dipacarin sama bos besar seperti Tarsono? Apalagi karyawan dilamar sama bosnya. Nela pun langsung menerima ungkapan cinta Tarsono malam itu. Mereka pun selepas makan tak langsung pulang, tetapi diajak jalan-jalan dulu oleh Tarsono ke beberapa tempat di pusat kota. Singkat cerita, hubungan pun berjalan. Namun masih ditutup-tutupi oleh mereka berdua. Kalau di warteg, ya seperti layaknya atasan dan bawahan, tak pernah menunjukkan kemesraan sama sekali. Selang 2 bulan pasca berpacaran berhubungan, Tarsono ini memang begitu baiklah orangnya. Selama pacaran 2 bulan, Tarsono ini paling cuma pegangan tangan sama Nela, gak pernah minta yang macam-macam. Lalu satu ketika nih, Tarsono menyatakan kepada Nela kalau dia ingin lekas menghalalkan hubungan mereka. Tarsono ingin menikahi Nela. Nela tentunya setuju. Lalu pada hari Sabtu sore, Nela dan Tarsono pergi ke Garut, ke rumah orang tua Nela. Tiba di Garut, Nela memperkenalkan Tarsono yang merupakan atasan bos pemilik warteg sekaligus calon suaminya. Bukan kepalang bahagianya kedua orang tua Nela. Kalau saja dulu Nela nurut disuruh kawin muda sama orang tuanya, gak mungkin Nela bisa ketemu dan jadi calon istrinya Tarsono. Maka tanpa pikir panjang, kedua orang tua Nela pun setuju menerima lamaran Tarsono. Namun di sini Tarsono mengatakan, "Bu, Pak, saya akan secepat mungkin menikahi Nela. Tetapi mungkin saya tak akan bawa rombongan di acara resepsi nanti." Loh, kenapa? Apa keluarga dan orang tua Nak Tarsono belum tahu masalah ini? Bukan itu, Pak. Pertama, ibu bapak saya sudah tak ada. Yang kedua, hubungan saya dengan keluarga almarhum ibu bapak tak baik sama sekali. Ya bisa dibilang hubungan kami begitu renggang. Oh, tak kirain apa. Ya ndak apa-apa. Walaupun misalnya nanti Nak Tarsono datang kemari hanya sendiri, itu tidak akan mempengaruhi keabsahan pernikahan. Datangnya keluarga atau tidak,
itu tak termasuk dalam rukun nikah. Ucap Mang Japon, bapaknya Nela. Tarsono pun tersenyum lega. Lalu pasca lamaran hari itu, 1 bulan kemudian Tarsono pun meresmikan pernikahannya dengan Nela. Resepsi diadakan begitu meriah, bahkan mahar dari Tarsono untuk Nela begitu fantastis, jadi buah bibir orang sekampung di tempat tinggal orang tuanya Nela. Maharnya itu puluhan juta. Lah zaman dulu tahun 2005, mahar emas 10 gram aja udah kebilang mewah. Apalagi ini duit puluhan juta. Duit waktu itu masih begitu berharga. Gak kayak zaman sekarang, bro. Singkatnya nih, selepas pagi hari akad nikah, ba'da zuhur, dangdutan digelar, tamu-tamu berdatangan. Malam hari masuk kamar pengantin. Namun di sini Tarsono memilih tidur lelap istirahat, tak langsung menggarap Nela yang sudah jadi istrinya. Bahkan hari berikutnya pun sama. Nela sampai bertanya-tanya, "Mas, kenapa kamu belum menyentuh Nela sama sekali?" Loh, jangan punya pikiran negatif. Bukannya Mas tak mau, tapi Mas ini nunggu waktu yang tepat. Mas ini orang Jawa. Mas punya adat dan budaya. Mas ada hitung-hitungan tersendiri. Mas ada hitung-hitungan tersendiri. Ngitung hari baik untuk mulai merebut kesucianmu, ucap Tarsono. Nela pun paham. 3 hari di kampung, Nela pun diboyong kembali pulang ke kota. Pulang ke kota, Nela dibawa Tarsono menuju rumah tempat tinggalnya. Udah gak ngontrak lagi dong. Nela terkejut. Ternyata Tarsono ini tinggal di sebuah komplek perumahan elit. Tiba di depan rumah dengan gerbang yang begitu besar. Halaman cukup luas. Rumah 2 lantai yang begitu mewah adalah rumah tempat tinggal Tarsono suaminya dan jadi tempat tinggal baru pula untuk Nela. Nela dibawa masuk ke dalam rumah, lantas diajak keliling ke ruangan-ruangan di lantai pertama, termasuk kamar tidur utama mereka yang begitu besar. Lalu dibawa naik tangga ke lantai 2, yang dimana di lantai 2 ini ada 2 kamar, 1 kamar kerjanya Tarsono dan 1 lagi tempat penyimpanan barang-barang pribadi milik Tarsono. Namun di sini ada yang agak ganjil bagi Nela. 1 kamar yang pintunya tertutup, bahkan tak dibuka, tak diperbolehkan, tak dilihatkan ke Nela. Kamar itu, kata Tarsono, "Nela, kamar ini jangan pernah sekali-kali kamu dekati." Loh, kenapa Mas? Pokoknya jangan. Ini kamar hanya boleh Masmu yang memasuki. Tak boleh ada siapapun yang masuk ke dalam. Dan sebaiknya kamu pun gak perlu membersihkan atau merapihkan lantai 2 di rumah ini. Di sini pekerjaan Mas semua berada, termasuk rahasia-rahasia perusahaan warteg yang Mas punya. Bukannya Mas gak percaya sama kamu, tapi untuk urusan usaha Mas selalu berhati-hati dengan siapapun. Nah di sini ya Nela pun memaklumi dan mengerti dengan apa yang diucapkan Tarsono suaminya. Lalu di sini Tarsono bersama Nela masuk ke kamar utama. Tempat tidurnya begitu empuk, mewah dan begitu luas. "Mas, aku udah pengen loh Mas." Sabar dulu, belum waktunya. Di kamar pun mereka hanya rebahan sambil berpelukan. Di sini Tarsono berbicara kepada Nela, yang inti pembicaraannya mulai saat itu karena Nela sudah resmi jadi istrinya. Nikahnya sih nikah negara, bro. Tarsono mengatakan kalau warteg Bintang Bahari
mulai saat itu ada di bawah kendali Nela. Karena Tarsono sudah ada rencana mau buka cabang baru di luar kota. Ya siapa nggak senang dong? Warteg tempat dia bekerja jadi pelayan, jadi karyawan biasa, mulai detik itu di bawah pengelolaan dan secara tidak langsung adalah milik Nela. Esoknya Nela pun diantar Tarsono. Tentunya karyawan di warteg semua terkejut tak menyangka. Datang-datang ke warteg yang katanya cuti pulang kampung, tahu-tahu udah selesai akad pernikahan dengan Tarsono atasan mereka. Semua orang pun mengucapkan selamat kepada Nela. Nela hanya tersenyum dan detik itu pula Nela menggantikan posisi Mbak Tini mengelola keuangan dan warteg Bintang Bahari. Tak terasa 1 minggu sudah pasca pulang dari Garut. Malam itu malam Jumat Kliwon. Dan sampai malam itu Nela masih perawan, masih suci. Belum ditiduri Tarsono suaminya. Jam 8 malam, sedan Camry datang melaju pelan berhenti tepat di depan warteg. Warteg dah tutup. Tini dan Siska dah pulang tentunya. Nela dijemput oleh sang suami. Nela dibawa masuk ke dalam mobil. Mereka langsung pulang ke rumah. Namun begitu masuk ke halaman rumah, Tarsono sambil tersenyum mengeluarkan secari kain hitam. Lalu berkata, "Mas punya kejutan buat kamu. Tapi mata kamu harus ditutup dulu," ucap Tarsono. Wih, gila romantis banget nih si Tarsono. Ini si Nela, matanya ditutup oleh selembar kain hitam. Tarsono keluar lalu menuntun Nela keluar dari mobil. Dituntun berjalan, mendekat ke pintu depan. Begitu pintu dibuka, wangi dupa itu langsung tercium lembut di hidung Nela. "Mas, ini wangi apa?" "Ini wangi dupa impor yang Mas beli dari Cina. Padahal bahannya dari Indo." Nah, Nela dituntun masuk ke dalam rumah. "Mau langsung ke kamar apa mandi dulu?" "Mandi dulu aja Mas," ucap Nela dengan nada yang begitu manja. Sah-sah aja lah sama suami sendiri kok. Dibawa masuklah ke kamar mandi utama yang luasnya 2 kali kamar kita kayaknya nih. Pokoknya luas banget tuh kamar mandi. Mau gulang-guling, mau lari-lari juga bisa kayaknya. Nah, begitu masuk ke kamar mandi, pintu ditutup oleh Tarsono. Kain hitam penutup mata pun dibuka. Dan ketika kain hitam dibuka, kelopak mata Nela terbuka. Nela terbelalak tak percaya, mulut menganga ditutup dengan telapak tangannya. Di depannya, kamar mandi itu. Lantai kamar mandi ditaburi bunga. Lilin-lilin merah menyala menggantikan lampu kamar mandi yang dimatikan. Wangi dupa yang begitu pekat tercium lembut dan tajam di hidung Nela. Membuat suasana begitu romantis. Nela sampai menoleh ke arah Tarsono dan tersenyum penuh arti. Nela dituntun berjalan ke depan, menginjak hamparan bunga mawar. Dan ketika menoleh ke bathtub, di bathtub itu air sudah penuh taburan bunga setaman. Namun si Nela salpok. Ketika menengok ke pojok kamar mandi, di situ ada 3 lilin merah menyala berdampingan. Dan ada sebuah nampah penuh dengan sesaji. "Mas, itu apa Mas?" Karena bukannya romantis, Nela malah merinding.
Wajar dong, lihat saja di kamar mandi siapa yang gak merinding coba. Tapi di sini Tarsono berkata sambil tersenyum, itu adalah bagian dari adat budaya keluargaku, warisan dari leluhur. Gak usah heran. Di sini Nela pun hanya mengangguk saja. Satu persatu pakaian Nela pun dipreteli, dibuka sampai Nela tak berbusana. Lalu dituntun oleh Tarsono masuk ke bathtub dan berendam di air bunga. Tarsono yang masih berpakaian lengkap mulai menanggalkan semua pakaiannya pula. Namun bukannya ikut berendam di bathtub, Tarsono malah mendekat ke sesaji, lalu menyalakan kembali beberapa batang dupa, ditancapkan di sana, duduk bersila, dan terdengar seperti bergumam membaca mantra dalam bahasa Jawa. Itu semua tak luput dari pandangan Nela. Namun karena Tarsono bilang itu adat budaya warisan keluarga, Nela pun tak punya pikiran negatif apa-apa. 5 menit kemudian, Tarsono bangun. Dengan belalai gajah yang menggantung, dia berjalan mendekat ke arah bathtub. Namun memang di sini Tarsono gak langsung masuk ke bathtub, gak berendam sama sekali. Tapi di sini Tarsono membasuh tubuh Nela. Digosok-gosok tubuh Nela dari muka sampai ke ujung kaki, bagian depan, bagian belakang, semua digosok oleh telapak tangan Tarsono. Sambil tersenyum tentunya. Nela ini seperti yang dimandikan oleh suaminya sendiri. Nah, ketika sedang menikmati rabaan-rabaan gosokan lembut tangan Tarsono, Nela mulai, saat itulah Nela mencium bau anyir darah yang begitu kuat di dalam kamar mandi. Namun Nela tak peduli, karena pikirannya sudah dipenuhi nafsu. Sedangkan Tarsono terus melanjutkan menggosok-gosok tubuh Nela. Sampai akhirnya Nela pun dipangku dari bathtub, dibopong berjalan keluar dari kamar mandi, langsung dibawa ke kamar tidur utama. Yang ketika pintu kamar tidur terbuka, lampunya mati, penerangan dari batang-batang lilin merah. Dan sama seperti kamar mandi, lantai kamar tidur utama pun penuh dengan hamparan bunga sampai ke tempat tidur besar mereka. Di atas hamparan bunga setaman di tempat tidur besar, Nela pun dibaringkan oleh Tarsono. Ketika Nela menoleh ke kanan, saat itulah Nela melihat pula. Di situ ada nampah dengan sesaji pula seperti di kamar mandi. Tarsono berjalan ke pintu dia tutup rapat, dia kunci dari dalam. Aneh dong, di rumah wong cuman mereka berdua, ngapain pula pintu dikunci dari dalam? Namun Nela tak peduli. Di sini Tarsono pun mulai mencumbui Nela istrinya, melakukan malam pertama selepas sekian lama pasca akad nikah tak disentuh sama sekali oleh Tarsono suaminya. Lalu disinilah menu utama pun dihidangkan. Tarsono mendobrak pertahanan terakhir Nela. Darah segar pun menetes keluar. Tombak ditarik keluar oleh Tarsono. Tarsono lekas mengambil tisu. Darah yang keluar dari Nela dilap oleh tisu putih, membuat Nela agak keheranan. Namun Nela hanya diam, merasakan perih di bagian intimnya. Tisu dilipat yang penuh dengan darah Nela dibawa Tarsono, lalu diletakkan di nampah sesaji dekat peti kayu kecil. Yang selepas itu, semalaman Nela digempur habis-habisan oleh Tarsono. Bendungan yang sudah 24 tahun bertahan tak pernah jebol. Malam itu jebol banjir
sampai membasahi sprei kasur tempat tidur mereka. Di sini Nela begitu kelelahan. Bagian intimnya terasa perih sampai kebas. Dihantam habis-habisan oleh Tarsono yang seolah staminanya ini tak terkuras sama sekali. Nela hampir pingsan saking lelah dan capeknya. Namun Tarsono masih terus. Dan saat itulah di tengah Nela yang mau pingsan, antara sadar dan tidak, Nela melihat wujud Tarsono suaminya mulai berubah. Rambut cepak Tarsono terlihat mulai memanjang begitu kasar. Dari tubuh Tarsono tercium bau amis bercampur anyir darah yang begitu kuat. Kulit putih Tarsono mulai menghitam. Matanya melotot. Lalu lidah terjulur panjang menjilat wajah Nela. Begitu menakutkan. Nela hampir teriak. Tak ada suara, tak ada tenaga. Nela pun akhirnya pingsan di bawah gempuran Tarsono yang berubah wujudnya begitu menyeramkan. Pagi harinya, Nela terbangun dengan tubuh luluh lantak, lemas tak bertenaga. Dia menoleh mencari keberadaan sang suami. Menatap ke jam dinding, sudah jam 9 pagi. Kamar pun sudah bersih dari hamparan bunga semalam. Di lantai, bahkan di sprei, gak ada satu kelopak pun bunga yang tersisa. Bersih semua. Nela pun bingung. Karena selama tidur dia tak merasakan apa-apa. Logikanya kan, bersihin sprei yang ada Nela tidur di sana. Nela kan mesti diangkat atau gimana gitu. Tapi Nela gak ngerasakan apa-apa. Nela pun memanggil-manggil Tarsono suaminya. Mas, 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 kamu di mana mas? Teriak Nela. Namun tak ada jawaban, hanya keheningan pagi itu. Nela memaksakan diri bangun. Namun ketika turun dan berdiri dari ranjang, Nela merasakan perih teramat sangat dari bagian intimnya. Nela langsung mengenakan baju tidur. Dia berjalan terseok-seok keluar dari kamar. Ketika keluar dari kamar, rumah itu, baik pagi ataupun malam, memang selalu gelap. Mungkin karena bangunan yang luas dan pagi hari, siang itu lampu tak dinyalakan. Jadi agak redup lah. Dan terasa dingin lembab. Rumah mewah tempat tinggal mereka. Ketika Nela keluar dari kamar, Nela mencium bau dupa semalam yang begitu wangi. Bahkan asapnya terlihat tipis mengambang berasal dari lantai 2 tempat kerja sang suami. Mas, mas, kamu di mana mas? Teriak Nela terus memanggil sang suami. Ketika Nela berjalan, walau sambil tertatih-tatih, tepat tiba di bawah tangga. Nela samar mendengar suara Tarsono di lantai 2 sedang berbicara dalam bahasa Jawa. Namun yang didengar oleh Nela bukan pembicaraan biasa. Kata-kata yang keluar dari mulut Tarsono bukan bahasa Jawa sehari-hari yang sering digunakan, tetapi seperti bahasa Jawa kuno, lebih seperti sedang melantunkan mantra. Bulu kuduk Nela pun meremang. Bau dupanya makin kencang. Penasaran, Nela pun berniat menuju ke kamar kerja sang suami. Ketika Nela mulai berjalan menaiki satu persatu anak tangga, makin terdengar jelas suara Tarsono yang sedang membaca mantra. Bulu kuduk Nela makin meremang, sampai bulu tangan dan kaki ikut berdiri pula. Rasa takut mulai datang di hati dan pikiran Nela. Nela terus melangkah perlahan, tiba di tengah anak tangga ke lantai 2.
saat Nela mau melanjutkan langkah kakinya. "Nela, mau kemana kamu?" ucap suara Tarsono tepat berasal dari belakang Nela. Nela pun terkejut lantas menoleh. Saat itulah Tarsono dengan pakaian yang sudah rapi berdiri di bawah anak tangga tersenyum ke arah Nela. Dan suara Tarsono yang bergumam dalam bahasa Jawa terdengar pula dari lantai 2. Bingunglah Nela di situ. "Mas, itu apa? Ada apa?" "Ada suara kamu, Mas." "Mana? Gak ada. Salah dengar kamu, Nela," ucap Tarsono yang mulai menaiki tangga mendekat ke arah Nela. Tapi Mas, mana?" "Loh, kok gak ada ya, Mas? Tadi masih kedengar loh, Mas." Gak ada apa-apa. Itu cuma halusinasi kamu saja. Udah yuk, kita turun. Mas udah siapin sarapan," ucap Tarsono memeluk Nela, dituntun turun ke bawah, lalu dibawa ke dapur makan pagi bersama. Selepas makan, hari itu memang Nela memilih tinggal di rumah seharian karena rasa sakit di bagian intimnya belum reda. Nela ikut dengan Tarsono ke ruang tamu, duduk nonton TV. Nela duduk di pangkuan Tarsono, dipeluk sang suami. Disinilah Nela cerita ke suaminya apa yang dia lihat semalam ketika hampir mau pingsan saat sedang digempur Tarsono. "Kamu ini, emang masmu ini setan apa? Masa bisa berubah wujud kayak gitu?" "Bener loh, Mas. Entah itu nyata atau mimpi. Tapi Nela masih ingat betul. Itu loh, rambut Mas Tarsono panjang, gimbal, mata melotot, gak ada kelopak, Mas. Terus Mas, ada taring dan lidah Mas ini panjang, Mas." "Nela, mungkin itu karena kamu kecapean, kamu kelelahan. Jadi ya pandangan kamu aneh-aneh kayak gitu. Udahlah ya. Mas mau ngomong. 3 hari lagi, Mas mau keluar kota, ngurus warteg cabang yang baru mau dibuka. Mungkin Mas bisa seminggu lah, baru nanti pulang lagi kemari. Kamu baik-baik di rumah. Jangan lupa atur warteg dan kelola yang benar. Toh hasilnya semua kan buat kamu sendiri," ucap Tarsono. Nela pun memahami itu, walau agak berat melepaskan Tarsono selepas semalam meraih kenikmatan. Di sini, semenjak Tarsono menikahi Nela dan katanya buka cabang baru di luar kota, dalam 1 bulan, bisa seminggu, bahkan bisa 10 hari, Tarsono meninggalkan Nela sendiri di rumahnya. Katanya sih ngurus dan ngecek mengunjungi warteg-warteg cabang yang begitu banyak. Waktu dulu, kata si Teh Nela ya, itu punya 10 cabang di kota yang berbeda. Kebayangkan berarti 10 kota tuh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu penuturan Teh Nela berdasarkan cerita Tarsono, suaminya. Hari-hari pun berlalu. Nela merasa begitu bahagia, hidup serba berkecukupan. Keluarganya pun ikut sejahtera pula karena sering dikirim uang banyak oleh Nela. Adik-adiknya Nela udah pada masuk sekolah lagi. Yang satu ke SMA, yang satu ke SMK. Dan rencananya nanti mereka akan dikuliahkan oleh Nela. Rumah orang tuanya mulai diperbaiki. Karena uang dari warteg Bintang Bahari, berapa puluh juta pun yang didapat, tak pernah Tarsono meminta sepeser pun. Semua penghasilan dari warteg Bintang Bahari itu jadi hak milik Nela, istri yang begitu Tarsono cintai. Namun di sini, pasca beberapa bulan menjadi istrinya Tarsono, Nela mulai menemukan keanehan-keanehan berkaitan dengan suaminya. Menurut penuturan Mbak Nela, sekitar 1 bulan pasca melakukan hubungan badan pertama, keanehan mulai terlihat
dalam 1 minggu itu biasanya 2-3 kali Nela ini digagahi. Namun ada yang aneh bro, ketika mau melakukan hubungan badan, malam apapun nih, Tarsono selalu membawa nampah penuh sesaji diletakkan di sudut kamar. Dan membakar dupa dulu, baru mengeksekusi Nela. Dan setiap kali Tarsono memasukkan tombak pusakanya, bukan kenikmatan yang Nela alami, justru rasa sakit bagian intim Nela terasa seperti disilet-silet benda tajam. Dan di hubungan badan yang ketiga, barulah Nela tahu yang menjadi sumber rasa sakit ketika dieksekusi oleh Tarsono. Waktu itu, hari Jumat malam Sabtu, Nela jam 8 biasa dijemput Tarsono. Begitu masuk kamar, selepas selesai mandi, Tarsono sedang duduk bersila menghadap sesaji membakar dupa. Nela paham, malam itu waktunya dia melayani Tarsono suaminya. Dan ketika Tarsono berdiri, dia mengambil sesuatu dari nampah yang penuh sesaji. Dan ketika berbalik ke arah Nela, Nela terkejut. Di bawah kepala tombak milik Tarsono itu terjuntai bulu seperti rambut agak panjang. Ketika ditanyakan kepada Tarsono, "Oh, ini cuma aksesoris. Ini bulu ekor kuda," ucap Tarsono. Gila, kaget dong si Nela. Ternyata selama ini sumber rasa sakitnya itu dari bulu ekor kuda yang diselipkan oleh suaminya di tombak miliknya. Dan di sini Nela pun ya hanya bisa pasrah. Nela berpikir mungkin suaminya punya fantasi yang aneh gitu loh. Tapi ya apa mau dikata, hidup berkecukupan, bergelimang harta, mewah. Yang memang itu jadi tujuan utama Nela pula. Jadi keinginan Nela, cita-cita Nela. Maka diperlakukan seperti apapun oleh Tarsono, Nela nurut-nurut saja. Dan setiap kali hubungan intim dengan Tarsono, ketika selesai, darah selalu keluar dari Nela. Dan lelehan darah itu disusut tisu oleh Tarsono, diletakkan di sesaji, dan pagi harinya sesaji sudah tak ada, entah dibawa Tarsono kemana. Yang kedua, setiap malam Jumat, Tarsono tak bisa diganggu. Dia selalu mengurung diri di kamar tertutup lantai 2 yang katanya tempat penyimpanan barang-barang pribadinya Tarsono. Nela pun tak mau mengganggu. Dan setiap malam Jumat, bau dupa selalu tercium menyengat di dalam rumah mewah tempat tinggal mereka. Namun saking cintanya Nela kepada Tarsono, saking gak maunya bikin Tarsono marah, Nela memilih bungkam dan menganggap itu bagian dari kehidupan baru mereka berdua. Lalu yang ketiga nih, ketika Nela tiap bulan datang bulan menstruasi, Tarsono berkata, "Nel, setiap kamu datang bulan, pembalutnya jangan kamu buang." Loh, kenapa mas? Ya pokoknya jangan kamu buang sembarangan. Kamu kumpulkan di kantung kresek. Biar nanti masmu ini yang urus. Buat apa mas? Nela, darah hen itu kalau dibuang sembarangan, itu nanti jadi makanan setan. Dan kamu pasti bakal sakit nantinya. Mesti apik. Itulah yang dulu diajarkan almarhum bapaknya mas, ucap Tarsono. Nela yang awam untuk masalah seperti itu, dan memang di kampungnya pun di Garut, kalau buang pembalut memang gak boleh sembarangan. Karena katanya bau darah haid itu bisa mengundang genderuwo ataupun kuntilanak. Maka ya nurut aja ketika disuruh Tarsono mengumpulkan pembalut bekas darah haidnya. Semua disimpan di kantung kresek.
Dan tak tahu oleh Tarsono dibawa atau dibuang kemana. Karena di tempat sampah rumah itu pun gak ada pembalut bekas hand Nela. Tak terasa nih udah 6 bulan Nela jadi istri sahnya Tarsono. Dengan berbagai keanehan yang terjadi di sepanjang rumah tangga mereka yang berbau dengan hal-hal yang bersifat mistis. Dan ketika menginjak bulan ke-7 pernikahan mereka, Nela merasa heran selepas semalam berhubungan badan dengan Tarsono. Memang biasa kan terasa perih karena si Tarsono ini pakai bulu ekor kuda. Nah, Nela ketika mandi, jongkok, buang air kecil, Nela merasakan perih yang teramat sangat dan terasa panas pula di bagian dalam intimnya. Ketika Nela buang air kecil, air seni keluar, itu disertai cairan kental kehitaman yang baunya begitu busuk, kental seperti lendir, hitam, dan ada pula cairan kental kekuningan. Baunya busuk, anyir, amis, sampai Nela muntah. Namun ketika cairan itu keluar, rasa panas dan perih hilang diganti dengan rasa gatal yang begitu luar biasa. Nela pun membersihkan intimnya itu dengan sabun sirih segala macam. Tapi rasa gatalnya tidak hilang sama sekali. Ingin rasanya digaruk sekuat tenaga, namun Nela terus bertahan. Karena tak lama, 1-2 jam, gatal itu pun hilang dengan sendirinya. Waktu terus berlalu. Keanehan itu di organ intim Nela hanya terjadi ketika selepas melakukan hubungan badan dengan Tarsono, suaminya. Namun, menginjak awal tahun kedua pernikahannya, disinilah Nela mulai merasa ada yang tak wajar. Karena dari intimnya Nela itu selalu mengeluarkan cairan putih kental kekuningan, bau, anyir, dan intimnya pun terasa begitu gatal. Awalnya kan dulu itu cuman pasca hubungan badan. Namun di awal tahun kedua, setiap pagi, hubungan badan atau tidak, pagi-pagi pasti keluar. Dan membuat Nela merasa begitu tak nyaman. Terlebih lagi, rasa gatalnya itu tak mau hilang. Biasanya 1-2 jam gatalnya hilang. Tapi ini gatalnya tak hilang sama sekali. Nela pun khawatir dia kena penyakit kelamin. Maka Nela waktu itu datang ke dokter spesialis untuk berobat. Ketika datang ke dokter, diperiksa, dokter hanya mengatakan Nela mengalami iritasi dan bakteri. Iritasi dari luka bekas hubungan intim. Nela ya ngangguk-ngangguk aja, wong dokter mah lebih ahli kan daripada dia. Nela pun diberi obat. Namun anehnya, obat dari dokter yang harganya begitu lumayan mahal sama sekali tak bisa menyembuhkan penyakit Nela. Nela bahkan sampai harus pakai 3 lapis celana dalam termasuk pembalut untuk menutup agar baunya itu tak tercium keluar. Bahkan sampai dilapisi cairan minyak wangi. Nela aktivitas seperti biasa sambil menahan bau dan rasa gatal di organ intimnya. Makin lama Nela makin merasa ada yang tak beres. Obat dari dokter sampai ganti 3 dokter, tetap tak ada yang mempan mengobati penyakit Nela. Selepas 1 bulan menderita penyakit aneh itu, saat itu Tarsono seperti biasa minta jatah hubungan badan. Nela menolak karena dari intimnya keluar cairan seperti itu. Tapi Tarsono tak peduli. Seperti biasa dengan bulu ekor kuda menjuntai, Tarsono menggempur Nela semalaman
hingga Nela menjerit-jerit kesakitan. Lalu lepas hubungan intim, Nela yang masih merintih kesakitan dalam pelukan Tarsono suaminya yang tersenyum menyeringai. Tarsono berkata, "Nel, 7 hari ke depan, masmu ini gak akan pulang. Pagi ini juga si masmu mau keluar kota." "Ngapain lagi, Mas?" "Mas mau buka cabang yang ke-11. Doakan saja, semoga semua lancar. Toh nanti hasilnya kamu nikmati juga," ucap Tarsono. Nela paham kalau udah mau keluar kota, Tarsono gak bisa dihalangi. Maka Nela pun mengantar Tarsono sampai ke gerbang. Mobil Camry Tarsono melaju kencang meninggalkan halaman rumah. Nela masuk lagi ke dalam sambil merintih kesakitan. Nela pun berpikir, apa pulang aja ya ke Garut, mumpung Mas Tarsono lagi di luar kota. Sekalian berobat, pikir Nela. Maka hari itu pula Nela putuskan mau pulang kampung ke Garut. Berharap dengan dukun di Garut, di kampung tempat tinggalnya, atau orang tuanya bisa membantu mencari solusi untuk penyakit kelaminnya Nela. Hari itu jam 10, Nela berangkat ke Garut pakai mobil miliknya. Nela udah bisa nyetir sendiri dia. Tiba di Garut sekitar jam 3 sore. Karena sepanjang perjalanan Nela banyak berhenti istirahat. Setibanya di rumah, Nela pun melepas rindu dengan kedua orang tua beserta 2 adiknya. Malam harinya, saudara-saudara Nela yang tinggal sekampung pada datang. Orang Sunda bilang moro-moro, karena Nela kalau pulang itu bawa oleh-oleh banyak buat semua keluarga. Jam 10 keluarga yang datang semua akhirnya bubar pada pulang ke rumah masing-masing. Nah, selepas rumah sepi, 2 adiknya dah pada tidur, Nela mengajak kedua ibu bapaknya berbicara. Nela cerita tentang keluhan penyakit kelamin yang dia alami, yang tak mempan diobati. "Astagfirullahaladzim, Nela, sudah berapa lama kamu punya penyakit seperti itu?" "Udah 1 bulan lebih, Pak. Rasanya sakit, panas, gatal. Baunya bukan main, Pak. Bau busuk seperti bangkai. Nela ngerasa ada yang tak wajar dengan tubuh Nela, Pak." "Ya Allah, ya Robbi, Nela. Ya sudah, begini saja. Besok pagi, Bapak bawa kamu ke tempatnya Mang Sobarna, sesepuh dukun di kampung kita. Siapa tahu Mang Sobarna bisa menemukan masalah penyakit kamu dan bisa menyembuhkan penyakit kamu itu," ucap Mang Japon, bapaknya Nela. Bitati pun, ibunya Nela, menyatakan hal serupa. Lalu esok paginya, Nela dibawa Mang Japon menemui Mang Sobarna. Mang Sobarna ini memang seorang sesepuh, seorang dukun pula yang dikenal punya banyak keahlian, biasa mengobati penyakit-penyakit non medis. Nela pun dibawa berkonsultasi ke Mang Japon. Mang Japon ini usianya ya selisih 3 tahun lebih tua dari Mang Japon, bapaknya Nela. Begitu ketemu dengan Mang Sobarna, baru ketemu bertatap muka, Mang Sobarna sampai mengernyitkan kening menatap tajam ke arah Nela. Japon, anak maneh teh kunaon ieu? Jiga aya panyakit nu aneh na awakna," ucap Mang Sobarna. Mang Sobarna ini kaget lihat Nela kayak ada yang aneh di tubuhnya gitu. "Itulah Kang, makanya saya bawa kemari. Si Nela ini." Nah, mulai cerita tuh Mang Japon sesuai dengan apa yang diceritakan Nela semalam. Bahaya atuh. "Sebentar ya, Neng, sama bapakmu tunggu dulu di sini. Biar Mamang coba ritual dulu. Mamang coba terawang apa yang sebenarnya menimpa Neng." Nela hanya mengangguk saja. Mang Sobarna meninggalkan bapak dan anak di ruang tamu. Dia masuk ke kamar. Katanya mau ritual terawang.
10 menit kemudian Mang Sobarna keluar. "Gimana Kang? Udah ketemu sumber penyakit anak saya ini?" "Udah, sudah ditemukan." Jadi sebenarnya, Japon, Neng Nela ini kena penyakit kiriman. "Hah? Penyakit kiriman, Mang?" "Iya, kamu ini kena penyakit kiriman. Ada orang yang merasa tersaingi dengan usaha warteg milikmu. Dia nggak suka dan berniat menghancurkan usahamu itu." "Apa iya, Mang?" "Lah memang seperti itu. Tapi Mang, usaha warteg saya lancar-lancar aja. Pembeli banyak, hasilnya besar pula. Kalau misalnya ada yang iri dengan usaha saya, ya pasti usaha saya redup atuh Mang." Ini beda Neng. Orang ini memilih untuk mencelakai kamu. Kalau kamu celaka, sakit parah, otomatis kamu gak bisa ngurus warteg. Dan warteg nanti sepi. Loh, aneh dong. Dari dulu sebelum Nela jadi istrinya Tarsono, yang dikatakan sebagai saingan usaha itu, yang memang ada warteg lain di sana. Nah itu yang dituduh sama si Mang Sobarna. Itu warteg tetap jalan kok. Gak ada tuh istilahnya ngirim penyakit atau apa. Ngirim guna-guna atau sejenisnya, enggak. Tapi Mang Sobarna bersikeras kalau si pemilik warteg itulah yang mengirim penyakit kiriman ke tubuh Nela untuk menghancurkan warteg yang dikelola Nela. Akhirnya ya Nela pun hanya mengangguk saja, walau dalam hati ragu dengan tuduhan si Mang Sobarna. Udah amatlah, yang penting sembuh, pikiran Nela. Lalu Mang, bagaimana caranya agar penyakit ini hilang dari tubuh saya, Mang? Bisa dihilangkan, bisa disembuhkan. Namun kamu harus jalani ritual ruwatan. Ritual ruwatan? Ritual kayak gimana, Mang? Ya ritual penyembuhan lah. Pokoknya tubuh kamu harus diruat. Tapi bukan diruat di sini. Loh, terus harus diruat di mana, Mang? Untuk penyakit seperti yang kamu alami, kamu harus diruat di pantai Sancang Salapan, ucap Mang Sobarna. Jadi ternyata menurut Mang Sobarna, si Nela bisa sembuh dari penyakitnya, namun ritual penyembuhan penyakitnya itu yang disebut ruwatan oleh Mang Sobarna harus dilakukan di pantai Sancang Salapan atau Sancang 9. Di sini Mang Japon pun meyakinkan Nela. "Nel, udah ikuti saja. Dijamin kamu bakal sembuh." "Ya udahlah Pak, terserah Bapak aja. Bapak saja yang atur semuanya," ucap Nela menyerahkan kepada Mang Japon orang tuanya. Lalu di sini Mang Japon dan Mang Sobarna mengatur waktu. Pakai hitung-hitungan hari baik. Jatuhlah tepat di hari Rabu malam Kamis untuk waktu ritual di Sancang Salapan. Selepas waktu ditentukan, Mang Japon dan Nela pun pamitan kembali pulang. Waktu berlalu nih, singkat cerita. Hari Rabu sekitar jam 2 siang, Nela, Mang Japon, serta Mang Sobarna pakai mobilnya Nela, disopirin ama adeknya Nela yang laki-laki, itu langsung berangkat menuju hutan Sancang dengan tujuan pantai Sancang Salapan, Sancang 9. Singkatnya nih, sore hari mereka berempat tibalah di sebuah perkampungan dekat hutan Sancang. Di sini Mang Sobarna mengajak mereka bertiga menuju ke rumah salah satu juru kunci Leuweung Sancang yang merupakan kenalannya Mang Sobarna. Memang Mang Sobarna ini sering nganter orang ke hutan Sancang, baik untuk ziarah atau ritual-ritual yang lainnya. Udah hafal betul lah seluk-beluk hutan Sancang.
Singkatnya nih, mereka tiba di rumah salah satu yang katanya sih juru kunci. Karena memang di sini tuh banyak ya yang mengaku sebagai juru kunci Leuweung Sancang atau hutan sancang. Mereka pun dikenalkan oleh Mang Sobarna kepada sosok lelaki paruh baya seumuran Mang Sobarna yang bernama Wa Uu. Namanya Uu, cuman akrab dipanggil Uwa. Itu sebutan kehormatan untuk orang yang lebih tua. Dikenalkanlah ke Wa Uu. Nah, di sini Mang Sobarna pun ceritakan tujuan mereka datang ke sana, termasuk menceritakan keluhan dan penyakit Nela. Oh, gitu. Jadi ini teh mau hari ini juga ke Sancang Salapan? Tanya Wa Uu. Iya, Wa. Hari ini juga kita ke sana. Kira-kira mau jam berapa? Ya pokoknya mah gini aja Sobarna. Kita berangkat ke Sancang Salapan. Ya kira-kira waktu maghrib dah tiba di sana aja. Ya terserah Wa Uu lah. Terus untuk sesaji dan yang lainnya gimana, Wa? Masalah sesaji itu biar nanti Uwa yang siapkan. Kalian istirahat saja dulu di tempat ini. Ini mau ikut semua atau enggak? Saya enggak, Wa. Saya enggak. Ucap adeknya Nela. Males dia. Ngapain mesti ikut ke hutan? Lebih baik tinggal di rumahnya Wa Uu atau tidur di dalam mobil saja. Waktu berlalu, Wa Uu udah siapin tuh sesajen segala macam. Lalu berangkatlah rombongan ini masuk ke hutan sancang dengan tujuan Sancang Salapan. Di tengah hutan sancang, langit sudah begitu gelap. Sudah masuk waktu maghrib, tapi mereka belum sampai ke tujuan utama. Wak, masih jauh, Wak. Sebentar lagi, Neng. Sebentar lagi juga kita sampai. Nah, tuh, udah kedengerkan suara ombak dan gemuruh angin laut. Ke arah sana. Ah, baunya juga udah kecium. Ini kuncen apa? Gogok gitu kan. Dari jauh udah kecium bau laut gitu. Padahal Nela dan yang lain itu nggak nyium apa-apa. Singkatnya nih, makin jauh berjalan, suara deburan ombak, gemuruh angin terdengar makin jelas. Sampai tibalah mereka di pinggiran pantai Sancang Salapan. Di kejauhan, dengan lampu senter yang dibawa Wa Uu dan Mang Sobarna, terlihat batu-batu karang. Dan mereka dituntun berjalan Wa Uu menuju Batu Belah. Rombongan berjalan masuk ke celah batu. Terdengar suara seperti guyuran air terjun yang ternyata di tebing Sancang 9 dekat hamparan batu karang di pinggiran pantai itu ada ceruk batu yang disebut Goa Sancang Salapan. Dan di situ pun ada air yang mengalir dari atas seperti air terjun. Dan disitulah tempat biasa para peziarah ritual semedi atau sejenisnya. Di sini Wa Uu mewanti-wanti agar mereka berjalan hati-hati. Karena naik ke atas ke ceruk batu yang disebut goa dan ke tempat pemandian, tempat penyucian diri yang airnya bersumber dari air terjun di atas, itu jalanannya agak licin, agak curam pula. Terlebih malam hari, tergelincir bisa jatuh ke bawah. Maka dengan perlahan Nela pun dituntun naik ke atas, didorong oleh Mang Japon di belakang. Sampai tibalah di tempat mereka akan melakukan ritual ruwatan. Nah, kita istirahat dulu di sini, ucap Mang Sobarna. Rombongan keempat orang ini istirahat, minum, makan roti, ngerokok. Selepas istirahat dirasa cukup, Wa Uu berjalan sendiri ke tempat pemandian, meletakkan sesaji, bakar dupa, dan mulai membuka ritual. Nela dituntun oleh Mang Sobarna mendekat. Selepas selesai Wa Uu membuka ritual di situ, Wa Uu berdiri dan berkata, "Sobarna, sekarang giliranmu. Tugasku sudah selesai.
ucap Wau yang menjauh dari mereka berdua. Lantas di sini Mang Sobarna memandikan Nela. Mandinya pakai pakaian yang dikenakan Nela saat itu. Karena memang dari rumah sudah disuruh bawa baju ganti. Nela pun dimandikan dengan air di situ. Gayung demi gayung diguyurkan ke sekujur tubuh Nela. Nela sampai menggigil kedinginan, giginya gemeretak. Menggigil, gigi saling beradu menimbulkan suara. Gemetar si Nela. Tahan Neng, tahan, agar penyakit Neng cepat sembuh. Nela hanya mengangguk saja. Selepas selesai mandi, Nela disuruh berganti pakaian, di mana pakaian diantarkan oleh Mang Japon. Dan pakaian gantinya katanya mau dilarung sebagai tanda, ciri, buang sial, buang penyakit dari tubuh Nela. Mang Sobarna menemui Wau. Mang Japon membantu Nela, anaknya berganti pakaian. Selepas berganti pakaian, pakaian ganti dimasukkan kantong kresek, diserahkan kepada Mang Sobarna. Lalu di sini di tempat semedinya nih, tempat ritualnya, di sini Mang Sobarna mulai meletakkan sesaji bakar dupa, membuka ritual, lalu menoleh ke arah Nela. Neng, malam ini Neng semedi di sini, tapi jangan duduk. Lah, terus bagaimana Mang semedinya? Kamu semedi sambil berbaring saja, sambil tiduran. Mau tidur langsung pun gak apa-apa. Yang penting kamu tidur di tempat ini. Sedangkan Mamang, Wau dan Mang Japon akan melarung sesaji dan melarung pakaianmu, melarung penyakit ke Pantai Sancang. Mamang, bapakmu dan Wau nanti nunggu di bawah. Kalau ritualmu sudah selesai, Mamang yang jemput kemari. Karena memang jarak dari tempat ritualnya gak jauh ke pinggir pantai, ya Nela pun gak merasa takut. Nela pun mengangguk paham. Mang Sobarna, Wau dan Mang Japon menjauh meninggalkan Nela. Nela semedi telentang di tempat itu sendirian. Nela terbaling telentang semedi sendiri. Wau, Mang Japon dan Mang Sobarna turun ke pinggiran pantai. Mang Sobarna memimpin ritual, sesaji dinampah diletakkan di atas pasir. Beberapa batang dupa ditancapkan selepas dinyalakan. Asap dupa mengepul. Lalu sajen beserta dengan baju bekas pakaian Nela itu langsung dilarung oleh mereka. Lantas selanjutnya, mereka bertiga pun pergi menjauh dari pinggiran pantai, duduk bersama di bawah batu karang. Tepat di atasnya itu Nela sedang semedi telentang. Kita tinggalkan tiga bapak-bapak di bawah. Kembali ke Nela nih. Nela ketika sedang tidur telentang semedi, rasa kantuk datang begitu kuat. Mata terasa berat, namun sayup-sayup sebelum Nela tertidur lelap, Nela merasa tiba-tiba suasana di sekitarnya menjadi hening. Hilang sudah deburan ombak, hilang sudah gemuruh angin pantai. Nela seperti berada di satu lokasi dengan dimensi yang berbeda. Tak berselang lama, Nela mendengar suara perempuan-perempuan berbicara. Langkah kakinya terdengar jelas, seperti lebih dari satu orang berjalan mendekat ke arah Nela. Nela kondisinya tertidur, tapi telinga mendengar. Ketika rombongan perempuan itu tiba di dekat Nela, baunya begitu harum dan wangi. Nela lantas dibangunkan oleh suara seorang perempuan. Neng, ugah Neng, ugah. Ulah sare wae. Sok, gerah hudang. Nela lantas terkejut dan membuka mata. Dia syok dikelilingi 7 perempuan cantik
dengan pakaian seperti orang-orang keraton. Mereka seperti 7 putih keraton yang entah datang dari mana, sudah dalam kondisi mengelilingi Nela. "Jangan takut, Neng, jangan takut," ucap seorang perempuan berbaju merah. "Tubuhmu akan kami sucikan agar bersih dari penyakit yang kamu rasakan." Lalu dengan isyarat tangan, perempuan berpakaian hijau itu mendekat dan mulai membuka bajunya Nela. Nah, di sini Nela kembali disuruh telentang tanpa busana sama sekali. Lalu perempuan yang berbaju merah yang sepertinya adalah pemimpin dari mereka bertujuh memandikan Nela layaknya seperti memandikan jenazah. Nela saat dimandikan seperti jenazah itu matanya tak boleh dibuka, harus dalam kondisi tertutup. Guyuran demi guyuran air perlahan menerpa sekujur badan Nela. Begitu lama Nela dimandikan oleh mereka, seolah masing-masing dari ketujuh perempuan ini satu persatu bergantian mensucikan dan memandikan tubuhnya Nela. Tak ada sentuhan tangan, hanya guyuran air saja. Nah, ketika sedang dimandikan ini, perut Nela terasa begitu sakit, kayak sembelit. Lalu ada sesuatu yang hangat mengalir keluar dari intimnya Nela. Tubuh Nela terasa begitu ringan. Dia yang berbaring di atas karang merasa seperti terbaring melayang. Lalu suara perempuan kembali terdengar. "Tubuhmu sudah kami sucikan, penyakitmu sudah kami hilangkan." Namun seketika bau wangi berubah menjadi bau anyir, bau amis. Dan disambung dengan suara seperti desisan ular. Ketika Nela membuka mata, ketujuh perempuan ini berubah wujudnya. Taring mulai mencuat di sudut bibir mereka, lidah menjulur bercabang, dan setengah badan perempuan ketujuhnya ini berubah menjadi tubuh seekor ular. Di sini Nela menjerit sampai pingsan ketakutan. Pagi harinya Nela dibangunkan oleh Mangsobarna. Dan ketika Nela membuka mata, dia masih dalam pakaian lengkap dan bertanya-tanya, kejadian semalam mimpi atau nyata? Namun Mangsobarna hanya menjawab dengan tersenyum saja. Singkat cerita, Nela pun kembali dibawa pulang oleh Wauwu dan Mangsobarna. Setibanya di rumah Wauwu, mereka beristirahat sebentar, lalu kembali melanjutkan perjalanan ke kampung tempat tinggal orang tua Nela. Mangsobarna mengatakan penyakit Nela sudah sembuh. Memang rasa gatal dan panas sudah tak terasa, namun cairan kental bau masih keluar dari intimnya Nela. Sampai hari kedua, pasca ritual di pantai Sancang Salapan, pagi hari Nela minta mandi pakai air hangat. Nah, ketika jongkok buang air kecil, yang keluar bukan air seni, tapi yang keluar itu lempengan darah kehitaman yang busuk luar biasa. Nela tentunya syok dan terkejut. Namun dia buru-buru membersihkan intimnya, buru-buru mandi, lantas laporan ke Mang Japon bapaknya. Dan segera saat itu pula menemui Mangsobarna. Dan Mangsobarna sambil tersenyum berkata, "Neng, lempengan darah hitam busuk itu adalah sumber penyakit yang tertanam di tubuhmu. Itu pertandanya sudah hilang dan sudah hancur. Kamu sudah sembuh, tak akan sakit lagi." Nela pun bernapas lega, lantas serahkan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada Mangsobarna. Dan esoknya Nela pamitan pulang kembali ke kota. Hilang sudah penyakit yang dia derita.
Ketika bertemu lagi dengan sang suami, selepas 7 hari tak bersama, Nela dan Tarsono pun semalaman suntuk hingga pagi mengayuh kenikmatan, dikelilingi sesaji-sesaji yang semakin banyak. Entah sesaji untuk tujuan apa. Saat itu Nela tak peduli, karena baginya hidup bahagia bergelimang harta adalah tujuan utama.